Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis lipid. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Tribagus Pranoto. Saya Habibila Arifin. Saya Nurufina Dewi. Saya Tirma Clara. Saya Rahmi Anggu. Saya Arya Nabila. Saya Jamal Fadila. Baik, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis lipid. Selanjutnya mengenai topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian lemak, yang kedua peran lemak, yang ketiga metode ekstraksi Soklet, dan yang keempat metode Babcock. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian lipid. Lemak atau trigliserida merupakan suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus. Pengertian lemak tidak mudah untuk dapat larut dalam air. Untuk dapat melarutkan lemak, dibutuhkan pelarut khusus lemak seperti kloroform. Kemudian, kita memiliki peranan lipid dalam tubuh, yaitu sebagai sumber energi dan pembentukan jaringan lemak, pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah, lemak yang berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, salah satu bahan penyusun vitamin dan hormon, sebagai pelindung alat tubuh vital, yaitu berperan sebagai bantaran lemak, salah satu penghasil energi tertinggi, salah satu bahan penyusun asam folat empedu, dan salah satu bahan penyusun dalam membran sel. Selanjutnya, metode ekstraksi Soklet. Metode Soklet adalah metode analisis kadar lemak dan minyak. Metode ekstraksi Soklet memiliki beberapa kelebihan dibanding metode ekstraksi lain, yaitu sampel kontak dengan pelarut yang murni secara berulang, kemampuan mengekstraksi sampel lebih tanpa tergantung jumlah pelarut yang banyak. Selanjutnya, prinsip kerja metode Soklet. Prinsip kerja metode Soklet adalah ekstraksi dengan pelarut organik yang terjadi secara kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Minyak dipisahkan dengan pelarut melalui proses penguapan pelarut dengan cara pemanasan. Pelarut organik yang digunakan dalam proses ekstraksi adalah N-heksan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmi Amru. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya adalah alat dan bahan metode Soklet, di antaranya yaitu timbangan analitik, oven, penjepit, desikator, perangkat alat ekstraksi mikrosoklet, water bath, blender, timbel dari kertas saring, dan kapas bebas lemak. Bahannya yaitu N-heksan, jagung, kedelai, tepung terigu, dan tepung biji durian. Kemudian masuk ke cara kerja. Yang pertama, timbang sampel 5 gram. Yang kedua, masukkan kapas penutup pada holes, dilipat dan didihkan rapi. Yang ketiga, timbang labu lemak dengan batu didih. Yang keempat, holes dimasukin ke dalam soklet dengan heksana hingga melebihi tinggi pipa kapiler dan mengisi setengah volume labu. Yang kelima, diekstrak selama lebih kurang 2 jam dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Yang keenam, huls diperas perlahan dengan pengaduk dan dikeluarkan dari soklet. Yang ketujuh, heksan yang dituangkan disuling kembali. Yang kedelapan, dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang kesembilan, didinginkan dalam desikator. Dan yang kesepuluh, ditimbang hingga didapatkan bobot pemanasan, pendinginan, dan penimbangan dilakukan berulang hingga diperoleh bobot tetap. Selanjutnya, kemudian hasil tadi dihitung ke dalam kadar lemak dengan rumus kadar lemak sama dengan C dikurang B per A dikali 100%, dengan A itu bobot sampel, satuannya gram, B bobot labu lemak dan lemak, C bobot labu lemak kosong. Kemudian selanjutnya ada metode Babcock. Metode Babcock adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur kadar lemak dalam produk susu. Metode ini melibatkan pemisahan lemak melalui penambahan asam sulfat pada sampel susu, yang kemudian dipanaskan dalam sentrifugasi untuk mendapatkan lapisan lemak yang terpisah dan dapat diukur. Prinsip metode Babcock. Prinsip kerja metode Babcock melibatkan pelarutan protein susu dengan asam sulfat sehingga lemak dapat terpisah dan mengapung. Sampel susu ditempatkan dalam botol khusus, dicampur dengan asam sulfat pekat untuk memecah komponen selain lemak. Kemudian, diputar dalam sentrifug agar lemak terpisah dan terbentuk lapisan di bagian atas, yang bisa diukur volumenya untuk mengetahui kadar lemaknya.
Untuk analisis dengan metode Babcock, alat yang digunakan adalah sentrifugasi, gelas ukur, gelas beaker, Erlenmeyer, alat titrasi, pipet tetes, penangas air, penjepit, rak tabung reaksi, labu Erlenmeyer, labu destilasi, alat destilasi, dan filler. Bahan yang digunakan adalah susu segar, susu UHT, larutan indikator PP, Aquades, larutan NaOH 0,1N, larutan H2SO pekat, dan asam borat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari metode Babcock. Jadi pada kali ini yang digunakan bahannya itu susu murni. Yang pertama itu ditimbang 18 gram sampel susu murni, lalu dimasukkan ke dalam botol Babcock. Tambahkan sekitar 17,5 ml H2SO4 pekat ke dalam botol secara perlahan sambil dikocok sehingga tercampur rata. Lalu disentrifuge botol tersebut selama 10-15 menit untuk memisahkan lemak dari komponen-komponen lainnya. Setelah itu, setelah disentrifugasi, ukur volume lemak yang terpisah pada skala botol Babcock dan hitung kadar lemak dalam persen berat berdasarkan volume yang tertera. Di slide berikutnya itu tentang rumus persen dari kadar lemaknya, yaitu B kali A per massa sampel. A itu merupakan massa sampel yang dihitung, B volume lemak yang tertera pada alat Babcock, lalu per massa sampel. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau pembahasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.